Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tugas besar kami, mata kuliah pengenalan sinyal, yang berjudul Mengenali Pengaruh Emosi Berdasarkan Frekuensi Suara Manusia Menggunakan Metode FFT. Di sini kami yang beranggotakan Muhammad Nasihin, Rohma Yunita, Elizabeth Manalu, Della Simbolon, dan Alia Siva. Beberapa poin yang menjadi pembahasan kami adalah yang pertama, latar belakang, yang kedua, tujuan, yang ketiga, landasan teori, keempat, metode, dan yang kelima, hasil dan pembahasan. Poin pertama ialah latar belakang. Suara merupakan nikmat yang diberikan pada Tuhan kepada manusia. Manusia memiliki karakteristik suara yang berbeda-beda, tentu juga dengan tingkatan frekuensinya. Frekuensi suara yang dapat didengar oleh manusia antara lain 20 hingga 20.000 Hz. Range ini berbeda-beda secara individu dan umumnya tergantung usia. Tugas besar kali ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kita dapat mengenali emosi dari suara menggunakan metode FFT. FFT itu sendiri ialah algoritma yang digunakan untuk mengubah sinyal waktu menjadi representasi domain frekuensi. Poin kedua ialah tujuan. Tujuan kali ini ialah untuk mengamati karakteristik audio dari suara yang dihasilkan menggunakan FFT. Untuk mengetahui karakteristik suara audio dilakukan dengan cara mengolah audio menjadi sinyal yang dapat diamati dan dianalisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori, di mana itu ada sinyal suara dan analisis FFT. Emosi merupakan suatu kondisi baik biologis maupun psikologis yang merujuk pada suatu perasaan untuk berekspresi atau melakukan tindakan. Di mana pengenalan emosi berbasis suara ini bertujuan untuk secara otomatis mengidentifikasi keadaan emosional manusia dari suaranya. Hal ini didasarkan pada analisis mendalam dari mekanisme generasi sinyal suara, penggalian beberapa fitur yang berisi informasi emosional dari suara pembicara, dan mengambil metode pengenalan pola yang tepat untuk mengidentifikasi suara keadaan emosi. Selanjutnya yaitu analisis FFT. Fast Fourier Transform atau FFT merupakan suatu pengembangan dari algoritma sebelumnya yaitu Fourier Transform atau FT, di mana algoritma ini ditemukan oleh J. Fourier pada tahun 1822 yang merupakan algoritma dengan data struktur array atau satu dimensi untuk menyimpan data serta merubah data difungsikan untuk mempresentasikan sinyal dalam domain waktu, diskrit, dan domain frekuensi. FFT ini merupakan sebuah sistem yang dapat melakukan teknik perekaman sinyal suara secara real time, lalu sinyal suara yang masih berupa sinyal analog dalam domain waktu nantinya akan dikonversikan ke dalam domain frekuensi menggunakan algoritma FFT untuk dapat diproses kembali dalam pengidentifikasian emosi, emosi bahagia, emosi sedih, dan marah melalui suara. Selanjutnya metode. Metode yang kami lakukan pada penelitian kali ini seperti pada layar, mulai persiapan data, kemudian input audio dari beberapa yang telah diberikan, kemudian kami melakukan normalisasi sinyal suara untuk memastikan bahwa semua data suara berada dalam skala amplitudo yang konsisten. Kemudian kami melakukan filterisasi, yang mana setelah normalisasi kami lakukan filtering untuk menghilangkan noise yang tidak diinginkan dan
Fourier transform, yang mana data yang telah dinormalisasi dan difilter untuk mendapatkan spektrum frekuensi dari sinyal suara. Juga mengubah data dari domain waktu ke domain frekuensi yang memungkinkan identifikasi komponen frekuensi dalam sinyal suara. Jika data yang kami lakukan tidak sesuai, maka kami akan mengulangi dari tahap input audio. Jika sesuai, maka kami akan menganalisis data. Kemudian selesai. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pertama yaitu normalisasi karakteristik suara. Nah, dari gambar yang ada di PPT yaitu ada suara marah dan suara normal. Suara marah memiliki amplitudo yang lebih tinggi dan lebih bervariasi dalam rentang frekuensi rendah hingga menengah dibandingkan dengan suara normal, menunjukkan adanya energi dan dinamika yang lebih besar. Suara marah juga menunjukkan distribusi energi yang lebih luas hingga ke frekuensi yang lebih tinggi, mengidentifikasi komponen harmonis yang lebih kompleks dibandingkan dengan suara normal. Suara normal cenderung memiliki fluktuasi amplitudo yang lebih halus dan teratur, mencerminkan kondisi emosional yang lebih tenang dan stabil. Kemudian filtering. Nah, di data yang ada di PPT kami, perbandingannya itu grafik tersebut menunjukkan perbedaan yang jelas antara sinyal suara yang mewakili emosi dan marah. Sinyal suara marah cenderung memiliki amplitudo yang lebih tinggi, intensitas yang lebih konstan, dan frekuensi yang lebih padat dibandingkan dengan sinyal suara normal. Perbedaan ini dapat digunakan untuk mengenali dan membedakan emosi manusia berdasarkan analisis frekuensi suara mereka. Selanjutnya FFT. Nah, dari perbandingan gambar yang ada di PPT kami, suara normal cenderung memiliki puncak frekuensi yang lebih rendah dan amplitudonya yang lebih terfokus. Suara marah memiliki distribusi frekuensi yang lebih luas dan puncak amplitudo yang lebih tinggi di frekuensi tinggi. Intensitas dan distribusi energi. Suara normal memiliki intensitas yang lebih konsisten pada frekuensi rendah hingga menengah. Suara marah menunjukkan intensitas yang lebih bervariasi dan didistribusi energi yang lebih luas, mencakup frekuensi yang tinggi. Selanjutnya yaitu spektrogram yang sudah difiltering. Nah, jadi hasil dari spektrogram yang sudah difiltering ini, data suara memberikan representasi visual dari bagaimana energi frekuensi distribusi dalam sinyal suara berubah seiring waktu. Tujuan spektrogram visualisasi dinamis menunjukkan bagaimana frekuensi berubah dari waktu ke waktu, memberikan gambaran dinamis dari berubah emosional dalam suara. Identifikasi pola membantu mengidentifikasi pola tertentu dalam frekuensi yang mungkin terkait dengan emosi spesifik, seperti puncak frekuensi yang lebih tinggi saat marah dibandingkan dengan kondisi normal. Dan dapat dilihat dari gambar, kondisi saat marah itu lebih terang dan lebih padat suaranya dibandingkan dengan yang normal. Percobaan ini menyelidiki hubungan antara frekuensi suara manusia terhadap emosinya menggunakan metode Fourier transform atau FFT. Hasil percobaan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam spektrum frekuensi suara manusia untuk emosi yang berbeda. Dari analisis FFT ini dapat disimpulkan bahwa emosi marah pada suara manusia cenderung menghasilkan spektrum frekuensi yang lebih luas dan memiliki puncak amplitudo yang lebih tinggi di frekuensi tinggi dibandingkan dengan suara normal. Hal ini mencerminkan perubahan nada dan intensitas suara yang lebih tajam dan kuat ketika seseorang berbicara dengan emosi marah. Sebaliknya, suara dengan emosi normal cenderung lebih stabil dan terfokus pada frekuensi rendah hingga menengah.
Berikut referensi yang kami gunakan dalam menyelesaikan tugas besar kami. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.